Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Zikranawir dengan stambuk 093 2025 0038, Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Industri. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan tema unsur serapan. Saya akan membahas beberapa poin tentang unsur serapan, yakni pengertian, fungsi, serapan secara ilmiah, dan serapan pada kata awal. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke materinya. Nah, kali ini saya akan membahas 3 materi seputar unsur serapan. Yang pertama, pengertian dan fungsi kata serapan, dan kedua, serapan secara ilmiah, dan yang terakhir, serapan sesuai dengan bentuk asalnya. Langsung saja kita ke materinya. Nah, pada poin pertama saya akan membahas tentang pengertian dan fungsi kata serapan. Pengertian kata serapan adalah istilah asing yang diambil dari bahasa lain dan diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan atau tanpa perubahan bentuk dan ejaan. Lalu tujuan dan fungsi unsur serapan seperti apa? Tujuan dan fungsi unsur serapan adalah memperkaya kosakata bahasa Indonesia, menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah komunikasi global, dan juga mengadopsi istilah yang belum ada padanan katanya. Next, saya akan membahas 4 ciri-ciri dari unsur serapan. Yang pertama, berasa asing di awal penggunaan. Maksud dari kata ini yaitu kita jarang menemukan ataupun kita jarang melihat kata ini di kalangan umum. Dan yang kedua, mengalami penyesuaian bunyi dan ejaan. Maksud dari kata ini yaitu kita menyesuaikan bahasa asing menjadi bahasa Indonesia tanpa merubah bunyi ataupun ejaannya. Contohnya seperti school yang menjadi sekolah, book menjadi buku, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tidak selalu memiliki padanan asli, yang artinya kita menyerap langsung kata ini dari sumbernya langsung tanpa merubah ke bahasa Indonesia. Contohnya seperti virus, contohnya seperti komputer, dan lain-lain. Dan yang keempat, umumnya berasal dari bidang ilmu. Kata unsur serapan umumnya itu berasal dari bidang ilmu tertentu seperti biologi, agama, ekonomi, dan juga politik. Nah, poin kedua saya akan membahas serapan secara ilmiah. Tapi di sini saya akan menjelaskan pengertian umumnya saja. Di sini yang pertama unsur serapan yang mengartikan kosakata asing atau daerah yang masuk ke suatu bahasa penerima. Dan yang kedua dalam konteks ilmiah, unsur serapan sangat penting karena banyak istilah ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya modern berasal dari bahasa asing. Nah, poin terakhir saya akan membahas tentang serapan sesuai dengan bentuk asal. Poin penting serapan sesuai bentuk asal adalah membedakan antara yang pertama utuh atau adopsi, yang kedua berubah atau adaptasi, yang ketiga terjemahan langsung, yang keempat campuran atau hybrid, dan yang kelima padanan baru. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang beberapa contoh serapan sesuai dengan bentuk asalnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang serapan utuh ataupun adopsi. Kata serapan utuh atau adopsi adalah kata yang diserap apa adanya dari bahasa asal tanpa perubahan bentuk ataupun makna. Contoh dari kata serapan utuh adalah radio, video, internet, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah serapan berubah ataupun adaptasi. Kata serapan berubah adalah kata asing yang disesuaikan ejaan, ucapan, atau bentuknya dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti contohnya television merubah menjadi televisi, psikologi menjadi psikologi,
dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah serapan terjemahan ataupun serapan makna. Kata serapan terjemahan adalah kata atau istilah asing yang diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti greenhouse atau rumah kaca, software atau perangkat lunak, dan lain-lain. Sekian tugas presentasi bahasa Indonesia saya dengan tema unsur serapan. Saya Saiful Zikranawir dengan stambu 093 2025 0038. Ingin meminta maaf jika ada lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.